Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang VLAN network. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, Dimas Bayu Akan. Saya Balkis Anissa. Hai, perkenalkan nama saya Gevira Rahma dan NIM saya adalah 1201224058. Halo, nama saya Putri Febian Dayani. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu ada apa sih VLAN itu? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah strategi untuk mengelola koneksi jaringan secara logis tanpa harus terikat pada lokasi fisik. Misalnya, di dalam satu gedung atau kantor, kita pasti punya banyak komputer, printer, dan perangkat lainnya yang butuh terhubung. Nah, VLAN ini kayak bikin kita bisa nentuin kelompok-kelompok yang bisa saling terhubung atau ngobrol tanpa gangguan yang lainnya. Jadi misalnya bagian pemasaran bisa ngobrol sama bagian pemasaran aja tanpa ikut campur sama IT atau akuntansi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi VLAN. Fungsi VLAN yang pertama itu ada meningkatkan kinerja. VLAN dapat meningkatkan kinerja jaringan dengan cara mengurangi traffic yang tidak perlu. Yang kedua ada meningkatkan keamanan. Cara VLAN meningkatkan keamanan adalah dengan cara memisahkan perangkat ke dalam VLAN berbeda. Selanjutnya ada memudahkan administrasi, terus fleksibilitas dan skalabilitas, dan yang terakhir ada isolasi traffic. Selanjutnya mengenai karakteristik VLAN. Yang pertama itu ada segmentasi jaringan. VLAN membagi jaringan fisik menjadi jaringan logis terpisah. Yang kedua ada manajemen efisien. Perangkat dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi tanpa perubahan fisik. Ketiga, keamanan ditingkatkan. VLAN memungkinkan pengaturan kebijakan keamanan khusus untuk setiap kelompok. Selanjutnya ada isolasi lalu lintas. VLAN secara default mengisolasi lalu lintas antar VLAN. Kelima, ada fleksibilitas komunikasi. Perangkat di VLAN berbeda dapat berkomunikasi melalui konfigurasi. Dan yang terakhir itu mengurangi broadcast domain, yaitu meminimalkan jumlah perangkat yang menerima setiap paket broadcast. Selanjutnya ada jenis-jenis VLAN. Yang pertama itu ada default VLAN, dibuat otomatis untuk lalu lintas yang tidak dikonfigurasi secara khusus. Kedua ada native VLAN, digunakan untuk lalu lintas yang tidak di-tag VLAN di antara perangkat yang mendukung trunking. Yang ketiga ada manajemen VLAN, digunakan untuk mengelola perangkat jaringan secara terpisah dan aman. Yang keempat ada voice VLAN, dirancang khusus untuk lalu lintas suara IP atau VoIP dengan prioritas tinggi. Selanjutnya saya akan membacakan jenis VLAN lainnya. Selanjutnya ada community VLAN, di mana community VLAN itu memungkinkan beberapa kelompok pengguna berbagi sumber daya tanpa akses ke semua sumber daya dalam jaringan. Yang keenam ada isolated VLAN, di mana isolated VLAN itu memisahkan lalu lintas dari pengguna tertentu untuk aplikasi yang memerlukan tingkat isolasi tinggi. Yang ketujuh ada data VLAN, di mana data VLAN itu digunakan untuk lalu lintas data umum dalam jaringan. Yang terakhir ada guest VLAN, di mana guest VLAN itu dikhususkan untuk pengguna tamu dengan akses yang terbatas. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan dari VLAN. Yang pertama, VLAN itu dapat menghemat biaya. Dengan memanfaatkan VLAN, perusahaan bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur jaringan. Selanjutnya, prioritas kualitas layanan. VLAN memungkinkan pemberian prioritas pada jenis traffic tertentu dengan memisahkan voice, video, dan data traffic. Selanjutnya ada mobilisasi pengguna dan sumber daya, di mana itu adalah VLAN itu memungkinkan pengguna untuk tetap menjadi bagian dari VLAN yang sama meskipun berpindah lokasi fisik, sehingga memudahkan akses ke sumber daya dan aplikasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi IT. VLAN itu dapat mengelompokkan perangkat dengan kebutuhan yang sama, seperti contohnya fakultas dan mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya adalah kekurangan VLAN. Kekurangan VLAN yang pertama adalah kompleksitas konfigurasi, yaitu memerlukan pemahaman yang baik tentang konfigurasi switch dan router serta desain VLAN yang tepat. Lalu selanjutnya yaitu ada overhead jaringan.
VLAN dapat menambah overhead pada jaringan, terutama jika VLAN dibuat secara berlebihan atau tidak efisien, yang mengakibatkan penurunan kinerja dan penggunaan bandwidth yang tidak efisien. Lalu selanjutnya itu ada single point of failure, yaitu kegagalan pada perangkat yang mengatur VLAN dapat menyebabkan gangguan pada seluruh jaringan yang terhubung. Lalu selanjutnya yaitu ada kesulitan pemeliharaan, memerlukan waktu dan keterampilan khusus untuk memelihara dan memperbarui konfigurasi VLAN, terutama dalam jaringan yang besar atau kompleks. Yang terakhir yaitu adalah biaya. Implementasi dan pemeliharaan VLAN memerlukan investasi yang signifikan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan staf. Lalu selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu VLAN atau Virtual Local Area Network adalah konsep dalam jaringan komputer yang membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan kinerja, keamanan, dan fleksibilitas dengan mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan organisasi yang dapat merancang jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan tingkat keamanan dan kinerja yang optimal. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.